maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Pergunakan dong kulit kamu yang malu sini, ya. Pinter gitu dong. Mas, Ya. nggak curiga gitu Fitri nyembunyiin apa? Mas tahu rumahnya siapa? Siapa namanya? Fitri. Lagian ketemu sama Farel juga cuma sekali doang. Terus ngapain dia nanyain tuh cewek? Kayaknya dia suka deh sama tuh cewek. Terus keingetan terus. Ih, Oh, jalan yang bener dong lo, punya mata gak sih lo? Kamu nggak malu sama adikmu Aldo? Selama ini dia kerja banting tulang sendirian. SPP anakmu dia harus tanggung juga. Man, Pak. Waalaikumsalam. Gimana aku bisa kirimin foto itu ke Bule? Aku harus cari akal. Bule nggak boleh sedih mikirin aku. Iya, tunggu sebentar. Ya ampun mas, kenapa sih setiap hari harus kayak gini mas? Nah, bawel lo ya. Kalau gue punya duit banyak juga lo pasti kebagian. Nanti pulang sekolah langsung balik ke rumah ya. Jangan main PS lagi. Beres, sayang. Uang yang semalam dikasih Om Aldo itu untuk bayar SPP. Awas kalau macem-macem. Cerewet lo. Jangan ngajarin gue deh. Emang Mas Norman nggak kasihan apa sama Papa mas? Papa tuh baru kemarin aja ambruk mas. Butuh istirahat, butuh ketenangan. Tapi mas kok malah kayak gini sih? Padahal kan Papa sakit juga gara-gara Mas Norman. Lo kok jadi nyalain gue sih? Papa udah lama punya penyakit jantung. Kenapa gue yang disalahin? Apalagi sih itu mah Norman. Tapi ulah mas bikin jantung Papa kambuh lagi mas. Ngerti nggak sih? Lu jangan sok merasa paling pintar. Dan juga jangan merasa paling sukses. Lo pikir selama ini gue ngapain? Gue juga udah berusaha cari duit tau. Nyari duit dengan judi mas. Pantesan aja Mbak Sekar ninggalin Mas Norman. Mas Norman bukan suami yang bertanggung jawab mas. Ngajar lo. Hati-hati lo. Kalian ini kayak anak kecil. Papa itu perlu istirahat. Tapi dia udah kelewatan mah. Lu cari gara-gara duluan. Masya Allah, apalagi yang kalian ributkan? Hah? Aduh. Pak?
Kita bawa ke rumah sakit ya, Mah. Iya. Lalu siapin mobil rumah. Cepat. Ayang kenapa? Ada yang bisa dibantu, Mbak? Atau nyari gelang jam yang gimana? Yang gelangnya kulit atau... Enggak, Mas. Saya nggak mau nyari jam. Kalau saya jual jam ini berapaan ya? Wah, ini jam mahal, Mbak. Kira-kira harganya berapaan ya, Mas? Ada suratnya nggak? Atau kartu garansi? Kebetulan teman saya titip. Kira-kira harganya berapa? Harganya 50 jutaan. 50 juta? Jam ini doang? Iya, 50 juta. Emang Mbak pikir berapa? Kalau gitu, nggak jadi saya jual ya, Mas. Makasih ya. Kasihan papamu, Do. Memang akhir-akhir ini papamu stres sekali. Setelah kehilangan kakakmu Firman, sekarang malahan pikirannya kebebanan Norman. Kalau dulu dia mengandalkan Firman dan kamu, tapi sekarang Norman memang benar-benar keterlaluan, Aldo. Shh, Mah. Ada juga. Kasihan. Jangan ngomongin Mas Norman di depan anaknya, Mah. Nanti dia ikut stres lagi. Gimana? Nanti kalau ada yang tahu harganya mahal kayak gini, bisa dicopet lagi. 50 juta. Kirain jam bekas kayak gini cuma 50.000. 10 juta aja kalau di kampung aku bisa beli sawah, bisa beli kebun. Apalagi 50 juta. Makanya aku nggak berani jual jam ini. Nanti kalau sewaktu-waktu cowok itu nongol dan nagih jamnya, bisa mati aku. Nggak bakalan sanggup kembaliin duit sebanyak itu. Halo? Rel, gue minta maaf ya. Hari ini gue telat ke kantor karena papa gue masuk rumah sakit. Mas, bisa foto ukuran 3R? Bisa. Ini, Mas. Ya, silakan, Mbak. Siap, Mbak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Kepalanya bisa kanan dikit. Iya, siap, Mbak. 1, 2, 3. Gini, Mas. Sebenarnya saya mau lem foto saya nanti yang jadi di samping foto calon suami saya ini. Ya ampun, Mbak. Pakai komputer aja, jadinya Mbak sama calon suaminya bisa seperti sebelahan beneran. Itu namanya rekayasa gambar. Emangnya bisa, Mas? Ya bisa lah, Mbak. Mbak ini dari mana sih? Maaf, saya memang ketinggalan teknologi. Nggak apa-apa kok, tenang aja. Sejam lagi udah selesai. Mbak tunggu dulu ya. Iya. Ntar fotonya saya proses dulu. Mahal banget sih. Cari yang murah aja ya, Nak ya. Yang penting kan kamu minum susu. Ya. Ini cucunya Alif ini. Sayang Mama. Alif bilang cucu ya sayangnya. Mau apa nih? Mau juga ini sayangnya. Cucunya sayangnya. Mami, bener-bener ya kamu? Buat beli susu anak aja banyak banget pertimbangan. Udah nggak punya duit, iya? Si kamu sayang,
habis sakit nih, agak susah makannya. Ya jelas aja sakit. Orang makanan yang nggak enak, nggak bergizi lagi. Mami jangan nyimpulin kayak gitu dong. Ya wajar dong Mami nyimpulin. Lihat tuh wajah kamu. Kamu tuh terlalu tirus. Udah gitu muka kamu stres lagi. Kamu tuh menderita ya, nggak bahagia. Kamu tuh baru 25 tahun. Lihat wajah kamu. Hah, masa kalah sama Mami? Udah, kamu ngaku aja. Kamu tuh nggak bahagia. Salah pilih kan suamimu itu? Suami kok nggak bisa diandalin. Coba kalau kamu nurut apa kata Mami. Pasti kamu nggak menderita. Kamu tuh bahagia. Mi, saya bahagia atau tidak itu bukan urusan Mami. Selama ini juga Papi sudah membuang saya kan? Dan asal Mami tahu ya, keputusan saya untuk menikah dengan Mas Bram tidak pernah salah. Saya kembalikan ini. Saya masih bisa kok beli susunya Alif. Ayo sayang, ikut Mama. Ayo, sayang. Keras kepala. Mbak, ini fotonya udah jadi. Beneran jadi, Mas. Mas pintar juga ya. Semuanya 25.000 ya. Terima kasih, Mbak. Mailbox lagi. Mana ya ini orangnya? Jangan-jangan kabur lagi. Mampus gue. Mampus gue. Gimana gue bisa ngejar ya kalau dia ngabur? Mana perjanjian cuma di bawah tangan notaris doang lagi. Jangan sampai gue ketipu lagi. Gue mesti ngomong apa ya ke Maya ya? Ya gitu deh, akhirnya kita nonton berdua. Pulangnya kita makan malam di kafe yang romantis banget. Udah dulu. Ini waktunya kerja, bukan untuk ngerumpi. Maaf Pak. Dok, bokap gimana? Kondisinya sih udah mulai stabil, Rel. Yang jagain siapa? Ada nyokap gua. Fitri nggak ngebesuk. Ya, siapa tahu aja. Kan dia mantan calon menantu. Konsep untuk Pak Steven udah siap? Tinggal di print doang, Rel. Oke. Gua ke dalam dulu ya. Seandainya ini benar-benar terjadi, pasti boleh senang bisa ngeliat foto ini. Dan pasti boleh kira uang ini dari Mas Firman. Miska, my love, apa kabar? Aku harus jujur sama kamu, bahwa hingga detik ini ternyata nggak ada satupun yang sanggup menggantikan tempatmu di hatiku. Halo? Farel, bisa ke ruangan Papi sebentar? Ada hal penting yang Papi mau bicarakan. Iya, Pi. Ada apa, Pi? Rel, kamu tahu kalau PT Mahira sudah pindah ke biro advertising lain? Kenapa kamu nggak bisa ngikat sih?
Kamu kan tahu kalau dia ini punya produk baru banyak. Aku udah coba, Pi. Tapi biro ad saingan kita itu berani nawarin harga paket yang lebih murah. Kalau aku nggak berani, Pi. Untuk biaya produksi aja, kita nggak cukup. Rel, kalau satu persatu klien kita lepas, bisa bangkrut perusahaan ini. Kamu harus cari ide, cari cara untuk bisa minggat mereka lagi. Kita meeting sekarang, panggil yang lain. Iya, Pi. Mana sih nih orang? Udah diajak makan kok nggak ada? Ya, handphonenya ditinggal di sini lagi. Miska. Jadi selama ini dia masih berhubungan sama Miska. Brengsek. Ada yang berhasil kerebut Farel dari gue. Lu jangan bilang sama Pak Farel ya, kalau siang ini gue ada di sini. Awas lo ya. Kalau sampai lo ember dan Pak Farel tahu, gue bakalan fitnah lo dan gue yakin lo bakalan dikeluarin dari kantor ini. Ngerti lo? Ngapain dia di sini? Halo. Nah Kevin, apa kabar? Gimana bisnisnya? Lancar? Alhamdulillah. Mau bicara sama Kayla? Sebentar ya. Kay, ada telepon sayang. Dari siapa, Mi? Dari Kevin, interlokal nih dari KL. Hah, Mami bilang aja aku udah tidur ya. Ayo diangkat dong sayang. Sekarang ya di kamarmu. Buruan, ayo. Nah Kevin, maaf ya. Kaylanya ternyata lagi tidur. Nanti telepon lagi aja ya. Iya, nanti tante bangunin ya. Makasih. Sini kamu. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya, Kay. Sakit. Kevin itu kan telepon kamu tuh dari jauh. Masa kamu nggak mau terima? Jaga sikap. Kamu tuh sebentar lagi mau menikah. Ih, Mami tuh berisik banget sih. Siapa yang mau nikah sama Kevin? Mami kenapa sih maksa banget? Kayla tuh nggak mau nikah sama Kevin. Sama Mami sendiri kenapa maksa-maksa? Dengar apa kata Mami. Cukup salah satu anak Mami yang salah memilih pasangan hidup. Kamu dan Farel itu harus nurut perjodohan yang Mami Papi udah atur. Ngerti? Tapi Mi... Tapi apa? Mami tuh nggak mau menjerumuskan kamu. Udah jelas dong Kevin itu masa depannya cemerlang. Pokoknya kamu jangan menyesali hidup kamu seperti Maya. Kalau kamu nikah, pasti kamu nyesel seperti Maya. Bi, angkat teleponnya dong. Halo? Non Kayla? Dari mana Mbak? Ditunggu sebentar ya Mbak. Dari siapa? Dari Mbak Diana, Non. Halo? Ih,
Lu kemana aja sih? Kok handphone gak diangkat? Aduh, maaf deh, maaf. Handphonenya tadi gue silent. Habisnya gue bete diteleponin terus tuh sama si Kevin. Cowok yang mau dijodohin sama lo itu. Kok lo gak mau sih? Dia kan ganteng, keren, kaya lagi. Ih, lo kok gak mau sih? Gue sih malas. Lo mau? Ambil aja tuh, belagu gitu. Daripada lo suntuk, mendingan lo ikut gue. Gue sama Sita mau dugem gitu deh. Iya, mau dong. Hai. Baru pulang dari belanja? Iya. Lah, Mas kok udah pulang, tumben? Tadi aku ketemu Mami di supermarket. Terus? Ya biasa. Kamu kayak nggak tahu Mami. Saya disindir terus. Sakit hati aku, Mas. Ya udahlah. Jangan dipikirin ya. Terus pas jadi ketemuan sama siapa? Mas Bambang ya? Gimana hasilnya? Sabar dulu ya, Maya. Semuanya kan butuh proses. Dan dalam bisnis, ada yang untung dan ada yang rugi. Kok Mas ngomong kayak gitu? Kamu nggak ketipu kan, Mas? Nggak kan? Enggak kok. Nggak ada apa-apa. Pokoknya kamu tenang aja. Semuanya sudah aku perhitungkan. Sebentar lagi kita akan kaya raya. Kamu kok ngetahuan aku sih? Kamu nggak percaya ya sama kemampuan suami kamu sendiri? Bukan gitu, Mas. Tapi kan selama ini Mas juga selalu ngomongnya kayak gitu. Kamu tenang, Mai. Percaya aja sama saya. Bisnisnya juga pasti berhasil kok. Sebentar lagi semuanya sudah saya perhitungkan. Tapi mana hasilnya? Maksudnya saya itu, Mas, kalau memang belum jelas bisnisnya, mending uang Mas itu jangan dihambur-hamburkan. Bantuin saya buat nambah-nambah modal warung kan lumayan. Jadi kamu selama ini nggak rela bantuin aku? Kamu takut ya? Kalau aku nggak bisa balikin uang kamu? Iya? Mas tuh apa sih, Mas, teriak-teriak kayak gitu? Ini bukan di rumah, di jalanan. Malu kan? Lagi kamu terlalu banget ya. Sama suami sendiri aja hitung-hitungan. Loh, Mas, salah paham Mas itu. Saya nggak bermaksud kayak gitu, Mas. Sumpah nggak. Ya kan wajar dong saya nanya, Mas. Setelah bertahun-tahun Mas bisnis nggak pernah ada hasilnya. Saya khawatir, Mas. Saya takut kamu dibohongin orang. Lagi pula usaha apapun yang kamu lakukan saya dukung, Mas. Saya ikhlas kok, Mas, bantuinnya. Benar. Maaf ya kalau saya nyinggung perasaan kamu. Maafin aku juga ya, Mai. Aku tadi lagi emosi. Dan pikiran aku lagi kacau banget. Sekarang kita pulang ya. Ayo. Pulang ya, sayangnya. Aku ikut senang kalau kamu sudah menemukan penggantiku. Moza pasti sangat istimewa ya, karena dia bisa ngedapetin kamu. Syukurlah kalau kalian akan segera menikah. Aku turut bahagia. Dari mana dia tahu? Brengsek. Siapa nih? Duluan ya? Kok tumben buru-buru? Nggak bareng Farel? Enggak, gue ke gym dulu. Soalnya udah lama gue nggak fitness. Duluan ya? Masa siapa yang masuk ke ruangan saya aja kamu nggak tahu? Ngapain aja kamu dari tadi? Bengong? Keasikan ngerumpi di telepon? Saya... Siapa yang masuk ke ruangan saya? Yang masuk ke sini... Moza. Iya, Pak. Pak, tapi saya nggak dipecat kan, Pak? Pak Farel. Pak. Aduh. Kok mereka yang ribut jadi gue yang kena sih? Kenapa, Rel? Nyari siapa? Moza mana? Udah pulang.
Katanya dia mau gym dulu. Dari mana? Dari Wonogiri. Sama, kan juga dari sana loh. Kita sekampung. Kerja di Jakarta udah lama? Baru aku di Jakarta. Iya, tadinya sih saya minum jamu tapi capek. Sekarang lagi nganggur. Ini minumnya, Mbak. Tangannya kenapa, Dek? Ini kesleo, kesampet motor. Kita punya obatnya. Minum obat ini mempercepat kesembuhan keseleoknya. Saya udah lama jualan obat-obatan macam-macam. Lumayan loh, untungnya gede. Yang paling laris nih, obat pelangsing. Nih, saya ngambil dari pabriknya satu 10.000. Tak jual sama orang, satunya 25.000. Kalau mau kerja sama saya nih ambil dari saya 10.000. Nanti adik jual ke orang 25.000. Untungnya berapa coba? Kalau sehari adik bisa jual 10 obat ini. Nah, 15.000 kali 10. 150.000. Gimana? Mau enggak? Tapi uang saya tinggal 50.000, Bu. 50.000. Udah enggak apa-apa. Ambil dulu nih 5. Nanti kalau kurang minta lagi sama saya, hubungi saya, ya. Ambil dulu 5 nih. Ini makannya. Cuma 50.000 ya. 4, 5. Oh, ya. Nih. Kamu nih gratis tak kasih. 1. Kayla kemana? Kok nggak ada? Itu loh, lagi jalan sama temannya. Katanya mau cari gaun pengantin di bridal. Terus si Moza nggak diundang makan malam sekalian? Tadi dia buru-buru pulang, Pi. Kayaknya lagi ada urusan deh. Maaf, Tuan. Ada telepon dari Mbak Moza. Oh, saya? Kasih ya, Pi. Ya, halo, Mas. Halo, Om. Maaf ya, Om. Malam ini saya nggak bisa ikut makan malam di rumah Om. Soalnya saya lagi nggak enak badan, Om. Udah ke dokter kamu? Belum sih, Om. Besok aja deh. Kamu gimana sih kalau ditunda-tunda? Nanti tambah parah loh. Biar diantar sama Farel ya? Nggak usah, Om. Kayaknya Farelnya juga capek. Nanti ngerepotin Farel lagi, Om. Oke, gini aja. Ini ada sup khusus bikinan dari maminya Farel. Nanti kita bawa ke sana. Kamu tunggu ya. Habis makan, kita ke tempatnya Moza. Bawain supnya mami. Ya, iya kan? Aduh, Pi. Ngapain juga sih? Paling dia cuma flu biasa. Sakit parah aja. Mami sama papi tuh suka perhatian yang berlebihan deh. El, dia itu anak yatim piatu. Almarhum orang tuanya itu sudah pesan sama papi untuk ikut menjaga dia. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, masa papi tega? Lagian wajar dong, kamu tuh perhatian sama dia. Moza itu kan calon istri kamu. Udah, nggak usah debat, ya. Habis makan, kita ke sana ya. Moza, supnya dihabisin ya. Obatnya dimakan loh, biar kamu tuh cepet sembuh. Makasih ya, Tante. Udah, kita pulang dulu ya, Mos ya. Kamu istirahat ya. Hati-hati ya. Dah. Mbak, mau beli obat diet nggak? Bagus, Mbak, murah, manjur. Seminggu bisa turun 5 kilo. Sembarangan kamu. Kamu mau ngatain saya gembrot, mau ngatain saya gendut. Saya nggak butuh obat-obat kayak beginian. Maksud saya, Mbak kan udah cantik. Lebih cantik lagi kalau minum obat diet, biar langsing, seksi, Mbak. Emangnya berapaan? Murah kok, cuma 25.000, manjur lagi. Kamu
kamu udah ngerasain khasiat dari obat ini? Kamu turun berapa kilo? Dulu badan kamu gendut banget ya? Terus gara-gara minum obat ini, badan kamu jadi langsing begini? Enggak, Mbak. Saya dari dulu segini-segini aja. Lah, tadi katanya kamu udah ngerasain khasiat dari obat itu. Ya, kemarin kan tangan saya keseleo. Terus saya minum baru 1 pil obat ini. Langsung enakan. Jadi manjur, Mbak. Gimana, mau beli ya? Yaudah deh, 1 deh. Beneran ya, manjur ya? Doain ya, biar kurus. Makasih, Mbak. Iya, iya, iya. Kayla, dari mana aja kamu sampai pulang pagi seperti ini dan mabuk lagi? Bikin malu aja. Semalam dia minum banyak, Om. Tante nggak mau pulang-pulang lagi. Udah saya bilangin sih. Permisi ya, Om, Tante. Apaan sih kamu, Ki? Cewek pulang pagi mabok lagi. Udahlah, Mi. Emangnya yang boleh mabok tuh cuma cowok doang. Please dong, Pi. Jangan marah-marah terus. Kayla kan kayak gini juga Kayla disuruh kawin. Ke, kamu tuh perempuan. Jaga sikap kamu. Please dong, Mi. Jangan marah terus. Mami. Dewasa dikit dong kamu. Bikin malu keluarga aja kamu. Sini. Kamu mau panggil aja. Iya, Pi. Mami sih nggak bisa didik anak. Enak aja. Emang urusan didik anak itu Mami doang? Papi dong juga. Mami kan seharusnya punya waktu lebih banyak di rumah. Dari dulu Papi nggak pernah setuju kalau Mami sibuk dengan karir di luar. Lihat hasilnya, Kayla. Makin dewasa bukannya makin matang, makin seenaknya. Udah deh. Anggap aja semua Mami nggak becus. Malu tuh apa sih, Kay? Emang yang mabuk bisa nyelesain masalah, Pak? Ah, udah deh. Banyak nasihat banget sih. Basi banget. Lah, Kayla. Udah kuliah lo nggak beres. Bantuin Papi di perusahaan juga nggak mau. Terus lo mau apa sih? Daripada tujuan hidup lo nggak jelas, kan mendingan lo turutin kemauan Mami. Kawan aja lah Mas Kevin. Kai? Juga hari ini, walaupun baru laku 1, tapi uangnya bisa buat bantuin Mbak Maya beli sayur. Mendingan sekarang aku bantuin Mbak Maya jualan soto. Mas, tolong gendongin Alif sebentar, Mas. Aku lagi capek, Mai. Aduh, Mas, kamu tuh udah jarang di rumah. Sekalinya di rumah minta tolong untuk gendongin anak aja capek alasannya. Saya juga capek, Mas. Saya lebih capek dari kamu. Saya kerja seharian sambil ngurus anak. Kamu pikir gampang? Coba sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu tuh pergi setiap hari ngurusin bisnis tuh mana hasilnya? Kok kamu jadi nyerempet-nyerempet ke sana sih? Ini juga lagi usaha, Mai. Ya mau usaha sampai kapan kalau nggak pernah ada hasilnya kan juga capek nungguinnya. Kesabaran saya juga ada batasnya, Mas. Kalau cuma ngandelin warung tuh nggak nutup, mau makan apa kita? Fit, Mbak, kalau memang Fitri jadi beban di keluarga ini, Fitri bisa kok keluar dari sini dan cari kontrakan. Ini semua nggak ada hubungannya sama kamu, Fit. Lagi pula kan Mbak masih butuh kamu untuk bantuin Mbak jaga warung di sini. Ya, nggak apa-apa kok. Dulu Mbak yakin banget kalau Mbak bisa hidup bahagia dengan Mas Bram. Modalnya memang cuma cinta waktu itu. Mbak beranggapan kalau cinta bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi ternyata nggak cuma itu yang diperlukan dalam rumah tangga, Fit. Padahal demi Mas Bram, Mbak rela diusir sama keluarga Mbak. Orang tua Mbak nggak pernah menyetujui hubungan kami berdua.
Karena mereka beranggapan Mas Perm itu nggak punya masa depan. Sabar ya, Mbak. Rel, tunggu. Kamu kok nggak jemput aku sih? Nggak ada alasan untuk jemput kamu. Lagian kamu cuma pura-pura sakit kan? Rel, kenapa sih kamu nggak pernah percaya sama aku? Gimana aku bisa percaya sama kamu? Kalau tiap saat kamu geratakan di mejaku. Kelewatan kamu, bos. Berani-beraninya kamu nulis email ke perempuan yang sangat aku cintai. Email apaan sih? Kamu nggak usah pura-pura, Mas. Siapa yang berani masuk ke ruangan aku selain Papis sama kamu? Loh, bisa aja dia. Kok saya dibawa-bawa? Dia memang bodoh, tapi nggak selicik kamu. Sumpah Mbak, bukan saya yang ngadu, tapi Pak Farel nebak sendiri. Kamu nggak usah munafik deh. Gue tahu dari dulu lo tuh suka kan sama Pak Farel, hah? Lo sengaja kan ngadu-ngadu soal semuanya sama dia. Pakai ngejelek-jelekin gue segala lagi. Dasar penjilat lo ya. Ya ampun, ternyata kerja di sini kayak naik roller coaster. Deg-degan mulu gue tiap hari. Sampai kapan ya gue kuat kerja di sini? Pokoknya sekarang Papa jangan banyak pikiran lagi ya. Itu kuncinya, Pak. Karena semua penyakit tuh berawal dari stres semua, Pak. Nah, Pak, makan dulu ya. Mama suapin. Papa, ada telepon juga yang angkat ya. Ambil ya. Halo? Papa, katanya dari Tante Mirna. Suaranya seksi banget. Kerjanya pacaran mulu. Gak pernah ngasih uang jajan, gak kayak Om Aldo, baik. Aduh, kamu ngapain sih telepon kemari? Aku kan gak enak sama orang rumah. Iya, nanti malam kita jadi ketemuan kok. Apa? Benny nagih duitnya. Gini aja deh, kamu bayarin dulu. Nanti malam kalau aku menang, aku lunasin semuanya. Oke? Oke. Farel udah bangun. Mau makan siang, Non. Itu udah Bibi siapin, ya? Bi, kok tiba-tiba aku ada di sini ya? Emang semalam aku ngapain? Non baru pulang pagi, Non, dan mabuk. Dianterin sama temen Non tuh yang itu. Hah? Terus kemarin aku ngomong apa aja? Bibi nggak paham, Non. Soalnya Tuan dan Nyonya langsung berantem. Non dibawa ke kamar sama Tuan Farel. Kenapa sih, Non? Non stres ya? Gara-gara mau dinikahin sama siapa, Non? Ah, udah deh, Bi, nggak usah dibahas lagi. Bikin bete aja. Mendingan sekarang Bi siapin air ya di bathtub. Aku mau mandi. Aldo, Mama lega. Papamu bisa tidur begini. Kalau istirahatnya cukup, insya Allah papamu cepat sehat. Iya, Ma. Aduh, anak itu mah. Juga, kamu ngapain sih? Eyang kan lagi sakit, kamu malah berisik kayak begini. Jangan! Ini mainan Yuga, soalnya Yuga gedenya mau jadi pemain band. Kamu kan bisa main yang lain, main mobil-mobilan aja di sana atau main yang lainnya. Eyang lagi sakit loh, kasihan. Yuga bosan mainan yang lain. Aldo!
Apaan sih lo? Gitu banget sama ponakan lo sendiri. Lo boleh sentimen sama gue, tapi gak sama anak gue juga dong. Mas, dia udah kelewatan, Mas. Dia gembreng-gembreng mukul kalian kan berisik. Papa jadi bangun, kasihan, Mas. Papa kan butuh istirahat. Maksud lo apa sih? Lo pengen gue sama Yuga cabut dari rumah ini? Hah? Biar papa sama mama bisa tercurah perhatian sama lo. Gila lo ya, kayak anak kecil. Kok mikirnya kayak gitu sih, Mas? Saya kan cuman... Udahlah. Bosan gue dengar kuliahan lo. Udah Yuga, kamu gak usah dengar ucapan om kamu itu ya. Nanti papa bisa beliin kamu mainan yang lebih bagus daripada itu. Bener, Pak. Papa mau beliin Yuga jam-jaman kecil. Soalnya Yuga dari dulu udah kepengen. Iya, nanti papa pasti beliin. Asal kamu doain papa ya, biar nanti malam papa menang. Menang? Menang apa, Pak? Udahlah, kamu gak usah banyak tanya ya. Mas, tuh kalau kuda hitamnya makan pion, pasti tak mati. Bener juga, Neng. Nah, sak mati. Kalah lo. Nah, lo ngakuin kalah kan? Nah, Neng, soto satu, Neng. Beres, Mas. Harus lu bayarin soto gue. Ayo, cepetan. Neng sih kasih tahu. Jadi kalah nih saya. Alah, curang ah, nggak bisa. Coba Mama lihat Alif. Kenapa susunya? Mai, maafin aku ya. Aku selalu bikin kamu susah. Aku juga nggak tahu kenapa bisnis ini terlalu banyak kendalanya. Kenapa sih Mas, kamu tuh nggak mau coba untuk ganti haluan aja? Selama ini kan kamu sudah berusaha untuk mencoba berbisnis, tapi nggak pernah ada yang berhasil kan? Ya itu artinya apa? Ya mungkin artinya itu, ya sayang, artinya Mas Bram itu nggak cocok ada di situ. Cobalah sekarang cari kerjaan apa gitu Mas. Yang penting halal, kita terima gaji pasti gitu setiap bulannya. Nggak kayak sekarang. Ya sayang, Mas sayang. Kerja apa aja sih aku bisa, Mai. Tapi kalau gajinya nggak seberapa, sama aja, Mai. Orang tua kamu akan ngelecehin aku terus. Mereka tetap aja nggak mau terima kita. Sayang, ya nggak usah lah mikirin mereka, Mas. Memangnya selama ini tuh mereka ngasih kita makan? Enggak kan? Yang penting sekarang itu istri sama anakmu ini nggak kelaparan. Kasian kan Alif? Beli susu aja saya harus mikir harganya berapa. Memangnya selama ini tuh saya pernah minta apa sih dari kamu, Mas? Saya nggak pernah kan untuk macam-macam. Saya nggak pernah minta kamu beliin saya baju, perhiasan, mobil mewah. Enggak kan, Mas? Saya maafin kamu, Mas. Tapi kamu harus janji sama saya kamu mau berubah.